yakni menggunakan operator tambah atau plus. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dengan cara yang lebih efektif, yaitu menggunakan rumus sum, auto sum, dan juga subtotal. Jadi ada 3 ya teman-teman. Sebelum kita mulai, sudah saya siapkan tabel contoh di Excel. Teman-teman bisa download file latihan ini melalui link yang ada di bawah video. Silakan unduh agar bisa belajar sambil praktik langsung. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komen. Dukungan dari teman-teman akan jadi semangat bagi saya untuk terus membuat konten edukasi berikutnya. Ini sudah kami buatkan tabel Excel. Kita akan nanti membahas tentang bagaimana penjumlahan dengan rumus sum, kemudian penjumlahan dengan rumus auto sum, dan yang terakhir penjumlahan dengan rumus subtotal, dan juga apa kelebihan dan kekurangan dari ketiga rumus ini, sedangkan sama-sama menjumlahkan angka. Mari kita bahas yang pertama, yakni penjumlahan dengan rumus sum. Nah, kita ketahui sum adalah rumus dasar di Excel untuk menjumlahkan angka. Contoh penggunaannya adalah, kita lihat di tabel ini. Ini ada nama barang, yakni pensil, buku tulis, penghapus, ballpoint, spidol, penggaris, krayon, tip X, mat, kertas HVS. Nah, kita akan menjumlahkan, yakni total jumlah kali harga, yakni mulai dari 20.000 sampai 180 kita akan jumlahkan menggunakan rumus sum. Caranya gimana? Yakni kita tuliskan sama dengan, lalu sum, buka kurung, lalu kita blok sel yang kita ingin jumlahkan, yakni mulai dari sel E3 sampai sel E12. Ini mulai dari harga 20.000 sini sampai 180.000. Setelah kita blok, ya, lalu kita tutup kurung. Setelah itu klik enter. Nah, sudah, maka akan diketahui hasil dari penjumlahan 20.000 rupiah, 75.000 rupiah, 7.500 rupiah, 60.000 rupiah, 48.000 rupiah, 20.000 rupiah, 280.000 rupiah, 21.000 rupiah, 32.400 rupiah, 180.000 rupiah. Maka hasil dari penjumlahan tersebut yakni senilai 713.900 rupiah. Nah, itu cara menjumlahkan menggunakan rumus sum. Lalu untuk kelebihan sum dan kekurangan sum itu sendiri, yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama, bisa menjumlahkan satu rentang, beberapa rentang sekaligus, bahkan angka campuran. Jadi ini nanti bisa menjumlahkan ini sekaligus, atau ingin menjumlahkan nominal 20.000
lalu 60.000, kemudian 21.000 rupiah ini saja. Bagaimana contohnya? Ya, ini driver ya, saya tuliskan. Nah, caranya yaitu kita tuliskan sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita pilih mana yang ingin kita jumlahkan. Kita ingin menjumlahkan 20.000, kita klik sel 20.000, kemudian kita ketikkan titik koma, kemudian kita ingin menjumlahkan lagi 60.000, klik 60.000 ini, lalu kita ketikkan titik koma. Ini nanti titik koma nanti ini tergantung PC-nya masing-masing ya teman-teman. Nanti ada PC-nya yang bisa menggunakan titik koma atau cuma menggunakan koma saja. Nanti tergantung PC masing-masing teman-teman sekalian. Lalu kita ingin jumlahkan juga pada nominal 21.000 rupiah. Nah, setelah itu cuma 3 ini saja yang kita jumlahkan. Lalu kita tutup kurung, kita klik shift, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini sudah kita ketahui bahwasanya jumlah penjumlahan dari 20.000 rupiah, kemudian 60.000 rupiah, dan juga 21.000 rupiah adalah 101. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rumus sum tidak hanya menjumlahkan langsung mulai dari 20 sampai 180 saja, melainkan bisa menjumlahkan angka-angka yang mana kita ingin jumlahkan ya. Nanti bisa menyesuaikan. Kemudian kekurangan sum sendiri yaitu apa? Sum tetap menghitung semua data, termasuk data yang disembunyikan dengan filter. Nah, nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman, agar tidak panjang-panjang video ini. Dan yang kedua, sum tidak bisa membedakan mana data yang terlihat dan mana yang tersembunyi. Nah, jadi sum ini tidak bisa membedakan mana data yang terlihat ataupun tersembunyi. Jadi semua meskipun difilter tetap menambahkan. Nah, nanti kita akan bahas tentang permasalahan memfilter di video yang selanjutnya ya teman-teman. Kemudian kita masuki rumus yang kedua, masih tentang penjumlahan, yakni penjumlahan dengan rumus autosum. Nah, penjumlahan menggunakan rumus autosum sebenarnya adalah jalan pintas untuk menulis rumus sum tanpa harus mengetik manual. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita klik
sel kosong di bawah data. Jadi data yang ingin kita jumlahkan adalah data 20.000 sampai 180.000. Ini yang ingin kita jumlahkan. Maka jika kita ingin menggunakan rumus autosum, kita klikkan di bawah data, misalnya pada sel ini, sel K13. Teman-teman, kita klikkan di sini, lalu kita klik tombol autosum yang berada di tab home atau formula. Sini ya teman-teman, home beranda. Nah, di sini tombol autosum ini berada di sini. Tinggal kita klik saja, maka secara otomatis menuliskan rumus sama dengan sum buka kurung K3 sampai K12. Nah, ini nanti akan terjumlahkan secara otomatis. Mulai dari 20.000 sampai 180.000, maka secara otomatis akan menjumlahkan. Setelah itu, setelah kita klik autosum tadi, tinggal kita klik enter. Maka totalnya adalah 713.900, sama seperti rumus sum. Nah, perbedaannya adalah antara rumus autosum dan sum. Yang pertama adalah sum. Kita kalau rumus sum, kita ketik sendiri rumusnya. Nah, perhatikan ya. Ketik sama dengan sum E3 tablok yang ingin kita jumlahkan, lalu kita tutup kurung enter. Sedangkan kalau rumus autosum ini, Excel menulis rumus sum secara otomatis, bukan kita yang menulis secara manual. Nah, maka secara otomatis akan menjumlahkan, sehingga autosum tidak berbeda dengan sum, hanya saja lebih cepat dan praktis. Nah, kemudian penjumlahan dengan rumus subtotal. Secara sederhana, subtotal adalah digunakan jika kita sering melakukan filter. Nah, filter bedanya dengan sum dan subtotal hanya menjumlahkan data yang terlihat saja. Jadi penjelasannya tadi kita singgung sedikit, bahwasanya kalau subtotal hanya menjumlahkan data yang terlihat, bukan data yang tidak terlihat. Kita ingin menjumlahkan 20.000 sampai 180.000 tadi. Ini jika kita menggunakan rumus subtotal, gimana caranya? Yang ini kita klik sama dengan, kita ketikkan subtotal, lalu buka kurung, kita pilih yang di sini di bawah, kita klikkan 9. Kenapa 9? Karena 9 adalah menunjukkan fungsi yang kita butuhkan pada subtotal. Kalau 9 itu kita menginginkan menggunakan rumus sum. Lalu kita klik titik koma, lalu pilih angka atau nominal yang kita ingin jumlahkan. Ini mulai dari angka 20 sampai 180. Lalu kita klik enter. Nah, ini totalnya adalah 713.900, sama dengan autosum maupun dengan rumus sum. Ya. Yang membedakan adalah kalau rumus subtotal ini akan menjumlahkan yang
terlihat. Contoh, kini kan sudah kita filter. Nanti penjelasan filter akan kita bahas pada video berikutnya. Contoh kita filter di sini, kita ingin hanya menjumlahkan buku tulis dan juga krayon saja. Nah, maka penjumlahan di sini, penjumlahannya totalnya adalah 325.000 dari total 75.000 dan 250.000 harga dari buku tulis dan juga krayon. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah pada rumus subtotal, sementara sum tetap menghitung semua data meskipun tersembunyi, sedangkan rumus subtotal ini hanya menghitung angka yang tampak saja, yang terlihat saja. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya adalah sum digunakan untuk menjumlahkan data dengan menuliskan rumus secara manual, sedangkan auto sum adalah jalan pintas dari sum, lebih cepat karena Excel menuliskan rumus otomatis untuk kita. Dan subtotal adalah solusi kita menggunakan filter karena hanya menghitung data yang terlihat. Di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.